Nyalakan lilin karena saya mau makan, tapi habis ini lilinnya mau dimatiin lagi setelah makan. Hai everyone, salam hangat dari Bali, Indonesia. Jadi guys, hari ini tepatnya tanggal 3 Maret 2022 adalah Hari Raya Nyepi yang dirayakan oleh semua teman-teman yang beragama Hindu, terutama yang ada di Bali. Tapi guys, seluruh Indonesia yang paling terasa merayakan Nyepinya itu adalah di Bali sendiri, karena memang Bali adalah mayoritas umat Hindu. Jadi di Bali itu kita benar-benar merasakan yang namanya Nyepi, dimana benar-benar sunyi, senyap, nggak boleh ada yang ribut-ribut, bahkan kita harus tetap standby dalam rumah dan 24 jam tanpa internet dan tanpa penerangan atau lampu. Kalau sekarang sih karena masih siang jadi masih ada cahaya ya dari luar, tapi nanti malam itu kita benar-benar harus sepi, gelap, nggak boleh ada lampu, nggak boleh ada penerangan. Dan even kita yang nggak merayakan Nyepi, seperti contohnya aku bukan umat Hindu tapi aku tinggal di Bali, jadi aku juga harus menghargai teman-teman yang lagi merayakan Nyepi. Kami juga harus tetap standby di rumah, kami juga tetap nggak boleh bikin keributan, dan juga tidak boleh ada penerangan ketika malam. Nah ya memang harus kayak gitu sih guys ya, karena memang kami sebagai pendatang di Bali ini ya memang harus menghargai budaya yang ada di Bali ini sendiri. Dan semua tempat sih menurut aku, jadi ini pelajaran buat kita juga semua. Ketika kita masuk di salah satu tempat atau di salah satu kota atau di luar negeri atau dimanapun itu, kita harus belajar menghargai budaya yang ada di tempat tersebut. Jangan kita membawa budaya kita, apalagi yang bertentangan, masuk ke budaya orang dengan alasan apapun itu. Pokoknya intinya adalah kita harus menghargai budaya di mana tempat kita datangin tersebut. Dan kalau misalnya kita nggak siap atau kita nggak mau, ya udah standby aja di tempat kita, nggak usah kita tinggal di kota tersebut atau kita nggak usah masuk di kota tersebut. Tetap aja di tempat kita biar kita tetap aman dan nyaman melaksanakan budayanya kita sendiri. Jadi itulah yang kami lakukan sebagai pendatang di Bali ini. Pada saat Hari Raya Nyepi, kami benar-benar harus menghargai mereka yang lagi melaksanakan ibadahnya. Soalnya gini, coba bayangin deh kalau misalnya kami yang bukan umat Hindu di Bali ini diberikan kelonggaran, bebas beraktivitas, bebas keluar kemana-mana. Itu kan banyak banget, bukan hanya 1-2 orang. Bayangin kalau yang lain bisa sebebas-bebasnya, itu akan sangat mengganggu teman-teman kita yang lagi benar-benar khusyuk melaksanakan ibadahnya mereka, seperti itu. Nah ini sih Nyepi ketiganya aku di Bali, dan benar-benar hening, tenang sih sebenarnya. Apalagi kan depan rumah aku kan tuh tempat tinggal aku ini pas banget di depan jalan ya, jalan yang motor, mobil, kendaraan semuanya lalu lalang tiap hari tanpa henti. Tapi saat ini benar-benar merasakan ketenangan karena nggak boleh ada satupun kendaraan yang lewat. Jadi aku hari ini tuh benar-benar merasakan ketenangan. Nanti aku liatin videonya ya, video jalan di depan rumah aku itu yang sepi banget, nggak boleh ada yang lewat. Dan nanti bakal aku bandingin sama video yang udah aku ambil sebelumnya sebelum Nyepi. Dan ini adalah keadaan jalan di depan rumah aku saat ini, benar-benar hening, gak ada kegiatan apapun. Dan ini aku ambil dari dalam rumah ya videonya, jadi aku gak keluar dari rumah. Dan ini tuh benar-benar kalian lihat nih, sunyi banget. Yang ada di sana tuh cuman anjing yang lalu lalang. Kemudian ini adalah video yang aku ambil sebelum Nyepi. Jadi walaupun depan rumah aku ini nggak rame-rame banget, tapi tiap hari itu kendaraan lalu lalang tanpa henti. Itu beda banget kan ya dengan video yang aku liatin tadi, yang sama sekali nggak ada
kegiatan apapun atau nggak ada yang lalu lalang sama sekali. Dan ya guys, yang paling aku jempol banget di Bali itu karena toleransi antar umat beragama itu sangat tinggi. Jadi bukan hanya kami pendatang yang menghargai agama dan budaya mereka di sini, tapi mereka pun dan semua orang yang ada di Bali ini sangat menghargai agama dan budaya masing-masing. Jadi contohnya ya, kami sebagai Kristen, kami tuh nggak pernah dilarang untuk melaksanakan ibadah kami selama itu nggak mengganggu, dan kami nggak pernah dilarang untuk memasang atribut apapun itu yang berhubungan dengan kepercayaan kami. Pokoknya nggak pernah dilarang sama sekali. Kami tetap melakukan agama kami, melakukan ibadah kami itu dengan tanpa intimidasi apapun. Dan begitupun juga dengan umat yang lain seperti umat Muslim, umat Buddha, dan agama-agama yang lain yang ada di Bali ini. Mereka juga tuh tetap melaksanakan agama dan keyakinan mereka dengan baik tanpa ada intimidasi apapun, tanpa ada, pokoknya gitu-gitulah. Jadi intinya di Bali ini orang-orangnya sangat menghargai toleransi, dan itu good point banget sih buat aku, dan itu bisa dicontoh juga di daerah-daerah yang lain hal seperti itu, karena itu adalah hal yang patut banget untuk jadi panutan. Dan guys, Nyepi ini yang memang sangat sepi ini bukan tanpa beralasan ya. Jadi dalam agamanya itu memang ya, setiap agama itu pasti setiap hari-hari raya besarnya itu adalah untuk merayakan sebuah kemenangan atau untuk menjalankan ibadah kita dengan baik kepada Tuhan yang kita percayai. Nah, kemarin di toko aku sempat ada datang salah satu umat Hindu, dan aku sempat berbincang-bincang dengan dia, dan aku tanya-tanya mengenai Nyepi ini. Dan ternyata di Nyepi itu bukan hanya memang benar-benar kita harus tenang, diam, tapi dia ada 4 hal penting atau 4 larangan yang tidak boleh dilakukan selama Nyepi bagi umat Hindu, dan itu sangat berhubungan dan sangat bagus untuk agama mereka, untuk kepercayaan mereka. Jadi yang pertama itu ada namanya amati geni. Jadi amati geni ini adalah simbol melawan hawa nafsu duniawi, seperti kita tuh nggak boleh ada api, nggak boleh ada penerangan dan sejenisnya. Jadi benar-benar seperti aku bilang tadi, kalau malam hari itu ya benar-benar harus gelap, karena memang nggak boleh ada api atau nggak boleh ada lampu ataupun penerangan. Bahkan mereka pun sendiri, kalau umat Hindu ini beribadah kan mereka biasanya pakai dupa. Bahkan dupa itu juga mereka tiadakan karena memang nggak boleh ada api. Jadi itu yang pertama. Kemudian yang kedua ada namanya amati karya. Jadi amati karya ini dimana mereka itu dilarang bekerja. Jadi selama Nyepi itu memang mereka benar-benar dilarang bekerja. Ini adalah simbol dari agar mereka itu bisa fokus berintrospeksi terhadap semua hal-hal yang telah pernah mereka lakukan sebelumnya. Nah, kemudian yang ketiga adalah amati lelungan. Jadi amati lelungan ini adalah kita tidak boleh bepergian. Dengan kata lain, kita harus berdiam diri di dalam rumah dan khusyuk untuk beribadah. Jadi memang khusus hari raya Nyepi itu memang khusus untuk beribadah. Kemudian yang keempat adalah amati lelanguan. Amati lelanguan ini artinya tidak boleh bersenang-senang atau menghentikan segala bentuk kesenangan duniawi. Kenapa begitu? Gunanya adalah agar mereka bisa fokus pada sembahyang mereka. Jadi tempat-tempat hiburan seperti, pokoknya semua tempat hiburan dan juga toko-toko dan sejenisnya itu nggak boleh buka, alias harus tutup, karena memang mereka harus fokus pada sembahyangan. Kan kalau misalnya itu terbuka, itu kan akan mengganggu ya, event mereka nggak datang, event hanya kita yang bukan umat Hindu ini yang datang, yang berbelanja seperti yang saya bilang tadi. Tapi itu kan nggak hanya 1-2 orang di Bali, pendatang banyak banget malah, jadi itu akan mengganggu mereka. Jadi memang
Di Bali ini memang kita benar-benar merasakan yang namanya nyepi, suasana yang tenang, damai, dan kita juga harus bisa menghargai mereka. Jadi guys, kalau di jalan-jalan itu yang bisa lalu lalang itu cuman pecalang, karena mereka akan berpatroli untuk mengawasi warga-warga, mengawasi seluruh kegiatan. Nah, pecalang itu guys, dia itu adalah polisi adat kalau di Bali, tapi mereka nggak berpakaian polisi, mereka berpakaian adat Bali. Jadi kalau kalian ke Bali, dimanapun kalian berada, pasti kalian akan menjumpai yang namanya pecalang. Walaupun itu bukan hari-hari raya besar, setiap harinya pun akan selalu ada pecalang. Jadi pecalang itu adalah polisi desa yang mengawasi, atau polisi adat yang mengawasi segala bentuk, segala sesuatu apapun yang terjadi di Bali ini, agar tetap berjalan sebagaimana mestinya. Dan guys, ini pun aku bikin video, aku ngomong ini pun itu suaraku aku kontrol banget, jangan sampai keluar dari ke yang lain, jangan sampai terdengar oleh tetangga, apalagi sampai keluar jalan dan dengar oleh pecalang. Jadi di dalam rumah pun itu, kalau semisal aku mau komunikasi dengan orang yang ada di dalam rumah, itu suara tuh harus terkontrol agar tidak mengganggu dan kita tidak melanggar, seperti itu. Tapi nih ini kan nanti malam nih ya, memang benar-benar kami akan bermalam kudus senyap-senyap, karena seperti yang saya bilang tadi, nggak boleh ada penerangan. Jadi kami akan bergelap-gelapan khusus di malam nyepi ini. Dan tapi guys, biasanya kalau nyepi seperti ini, itu bintang-bintang di langit itu kelihatan sangat gemerlapan dan sangat terang. Jadi keren banget kelihatannya, karena seluruh kota kan gelap semuanya. Jadi itu akan menunjang kita melihat keterangan bintang yang lebih terang daripada biasanya. Oh ya guys, sebenarnya Nyepi itu nggak cuman hari hanya seperti ini ya, yang kusyuk beribadah, yang harus hening. Tapi mereka tuh ada juga yang namanya festival-festival atau sembayangan-sembayangan yang lain. Tapi itu semua dilakukan sebelum hari hanya Nyepi. Kayak kemarin nih ada perayaan festival Ogo-Ogo. Aku udah bikin juga sih di channel aku udah upload videonya. Dan buat kalian yang belum nonton, silahkan nonton di video aku tentang festival Ogo-Ogo. Dan ada juga sembayangan ke pura-pura besar, tapi itu juga dilaksanakan sebelum hari hanya Nyepi. Dan ada juga yang biasanya namanya melasti, di mana mereka akan sembayangan ke pantai-pantai. Itu biasanya diadakan 2 hari sebelum hari hanya Nyepi. Tapi selama corona, apalagi awal-awal corona kemarin, semuanya itu ditiadakan, tidak diperbolehkan, karena memang awal-awal kan corona sangat melunjak juga di Bali. Tapi puji Tuhan tahun ini akhirnya semuanya bisa dilaksanakan kembali setelah 2 tahun rehat dari hal-hal seperti itu karena corona kemarin. Dan tahun ini mereka putuskan untuk melaksanakan itu kembali, dan saya yakin walaupun sebenarnya corona belum berlalu, masih ada, tapi saya yakin mereka juga punya alasan tertentu di balik keputusan yang mereka ambil. Oh ya guys, doain ya hari ini cuacanya tetap mendukung, cuacanya tetap bagus sampai malam, supaya nanti malam aku bisa liatin ke kalian langit malam hari saat Nyepi di Bali. Karena hal itu adalah hal yang biasa paling ditunggu-tunggu sama orang kalau Nyepi di Bali. Bahkan kadang turis-turis juga atau pendatang-pendatang yang ada di Bali ini kalau Nyepi, mereka tunggu-tunggu tuh malam harinya, karena memang langit akan terlihat beda dari biasanya. Jadi semoga hari ini cuaca mendukung ya. Guys, ini udah malam dan udah gelap gulita banget, dan kita hanya bisa mendengar suara binatang, mungkin kalian bisa dengar juga, dan bunyi-bunyi geluduk, karena ternyata cuacanya tidak bersahabat. Tapi tenang aja, bintangnya tetap muncul. Oke guys, ini udah malam dan saya mau makan malam dulu, makanya saya nyalakan lilin karena saya mau makan.
Tapi habis ini lilinnya mau dimatiin lagi setelah makan. Dan ini pun nyalain lilinnya semua, ventilasi ditutup biar cahayanya nggak keluar. Tapi ini hanya untuk makan doang. Oke, makan dulu. Oke, sekarang saatnya aku nunjukin langit malamnya. Walaupun bintangnya nggak gimana-gimana amat karena memang cuaca sangat nggak mendukung. Ini tuh suara geluduk dan juga petir nggak berhenti dari tadi. Tapi aku bersyukur banget karena walaupun cuacanya seperti itu, tetapi bintangnya tetap muncul dan masih tetap keren seperti ini. Dan aku cuman bisa nunjukin lewat foto karena kalau di video nggak nyampe guys kamera aku, jadi mohon maaf ya, cuman fotonya doang. Oke guys, thank you ya buat kalian yang udah nonton videoku hari ini. Tapi kalau ada kata-kata aku yang salah ataupun yang keliru, aku mohon dimaafkan karena aku juga manusia biasa. Dan lakukan selalu hal-hal positif yang membuat kamu bahagia, karena hati yang gembira adalah obat yang manjur. Sampai jumpa.